Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Ramadan, NIM 1730228, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS, yaitu mata kuliah Kemuhamadiyahan kelas I, mereview materi perkuliahan dari awal sampai akhir secara lisan dan divideokan. Langsung saja ke materi. Etimologis. Muhammadiyah secara etimologis adalah Muhammad ditambah ya nisbah dan ya murbotah, ya marmutha. Muhammad adalah nama nabi dan rasul bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Ya nisbah dan murbotah memberi makna pengikut. Jadi Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Jika kita melihat Muhammadiyah secara etimologis, maka semua umat Islam adalah Muhammadiyah, karena seluruh umat Islam di dunia pasti mengikuti dalam artian percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, ideologis. Ideologis Muhammadiyah adalah sebuah keyakinan dan cita-cita dalam perjuangan Muhammadiyah untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan umat manusia melalui gerakan sosial keagamaan. Dan yang ketiga, pengertian Muhammadiyah secara historis. Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912 Masehi di Yogyakarta. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah historitas Muhammadiyah, sebab yang mendorong lahirnya Muhammadiyah, berdirinya Muhammadiyah, dan visi serta misi Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan Kiai Haji Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku, dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khatib dan para pedagang. Organisasi ini mengajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim Statuten Muhammadiyah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama tahun 1912, kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 12 Agustus 1914. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah
Kiai Haji Dahlan sebagai pendirinya. Beliau mampu memadukan Islam yang ingin kembali pada Al-Quran. Yang selanjutnya adalah visi Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai watak tajdid yang dimilikinya. Senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar di semua bidang, dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian misi Muhammadiyah adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama adalah menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memahami ajaran agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan kitab Allah terakhir dan sunnah Rasul untuk pedoman hidup manusia. Dan yang terakhir adalah mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, mengenal tokoh-tokoh Muhammadiyah. Pertama dan mengawali tokoh besar Muhammadiyah yang menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta istri beliau, Nyai Dahlan Siti Walidah. Muhammadiyah secara resmi didirikan pada tanggal 18 November 1912. Kiai Haji Dahlan telah memelopori kebangkitan umat untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang harus belajar dan berbuat. Dengan organisasi Muhammadiyah, beliau telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran tersebut menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat. Dengan organisasi Muhammadiyah, beliau telah melopori amal usaha dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kehidupan dan kemajuan bangsa. Dengan organisasi Muhammadiyah pula beliau didukung oleh sang istri setelah mempelopori kebangkitan perempuan Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria melalui organisasi Aisyah. Kemudian tokoh besar Muhammadiyah berikut adalah Soekarno, pahlawan revolusi sekaligus presiden pertama Indonesia. Soekarno pernah diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1938 hingga 1942 sebelum oleh penjajah karena pemikiran dan perjuangannya. Ini adalah daftar tokoh-tokoh pejuang selain yang saya sebutkan di atas. Yang pertama beserta penjelasannya.
Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri PB Muhammadiyah 19 November 1912. Yang kedua, Siti Walidah, istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pejuang emansipasi perempuan dan pendiri Aisyah 12 April 1917. Yang ketiga, Soekarno, presiden pertama RI, pernah menjabat sebagai pengurus Muhammadiyah Bengkulu 1938 dan 1942. Selanjutnya, Fatmawati, istri Soekarno, anggota Aisyah putri Konsul Muhammadiyah Bengkulu Hasanuddin. Yang selanjutnya adalah Kiai Mas Mansur, salah satu tokoh 4 serangkai dalam persiapan kemerdekaan RI. Dan yang selanjutnya adalah Jenderal Sudirman. Dan yang selanjutnya adalah Jenderal Sudirman, pernah menjabat sebagai pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah. Selanjutnya Kahar Muzakar, panitia 9 dalam penyusunan Piagam Jakarta. Ir Juanda, tokoh pelopor deklarasi Juanda. Ini adalah daftar nama pemimpin Muhammadiyah dari dulu hingga sekarang. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Isam, Kiai Haji Mansur, Bagus Hadikusumo, Buya A.R. Sultan Mansur, Kiai Haji Yunus Anis, Kiai Haji Ahmad Badawi, Fakih Usman, Kiai Haji A.R. Fakhruddin, Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, Profesor Dr. Haji Amin Rais, Profesor Dr. Kiai Haji Amin Syafi'i Ma'rif, Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin, MA. Selanjutnya, keorganisasian Muhammadiyah. Organisasi Orto Muhammadiyah adalah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri. Ortom memperoleh bimbingan dan pembinaan oleh pemimpin Muhammadiyah seperti tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab 8 Pasal 21 tentang organisasi Ortom. Organisasi Orto Muhammadiyah. Orto Muhammadiyah jumlahnya ada 7 dan didirikan karena terkait dengan kebutuhan organisasi Muhammadiyah serta tuntunan dalam keadaan zaman yang berkembang. Ortom terdiri dari 2 macam, yaitu ortom umum dan ortom khusus. Ketujuh ortom itu yaitu yang pertama Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan yang terakhir adalah Hizbul Waton Ortom khusus hanya satu, yakni Aisyah, karena seluruh anggotanya sudah menjadi anggota Muhammadiyah dan diberi wewenang khusus untuk menyelenggarakan amal usaha seperti amal usaha Muhammadiyah. Aisyah yang seluruh anggotanya adalah ibu-ibu Muhammadiyah mempunyai amal usaha yaitu TK Taman Kanak-kanak Aisyah yang dikenal dengan sebutan TK Aisyah Bustanul Aftah. Aisyah adalah penyelenggaraan pendidikan usia dini di Muhammadiyah. Selain TK ada sekolah dasar meskipun jumlahnya
meskipun jumlahnya tak sebanyak TK, Politeknik, rumah sakit, BKIA, hingga perguruan tinggi. Selain Aisyah, masuk kategori ortom umum karena keanggotaannya bersifat terbuka dan tak mesti anggotanya Muhammadiyah. Contohnya Tapak Suci. Selanjutnya, banyak di antara anggotanya adalah bukan anggota Muhammadiyah, terutama Tapak Suci yang ada di luar negeri yang perkembangannya cukup pesat akhir-akhir ini. Ortom lain seperti IPM, IMM, biasanya anggota juga tidak mesti menjadi kader Muhammadiyah, bahkan ada juga yang kemudian aktif di organisasi lain. Tugas pokok Ortom Muhammadiyah adalah membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan bidang kegiatan yang diadakan masing-masing dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Fungsi utama Ortom Muhammadiyah adalah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurnaan cita-cita Muhammadiyah. Amal usaha kemuhammadiyahan adalah yang pertama di bidang keagamaan. Di antaranya membentuk Majelis Tarjih pada tahun 1927, lembaga yang menghimpun ulama dalam Muhammadiyah yang secara rutin melakukan permusyawaratan, memberikan fatwa, dan membuat tuntunan dalam bidang keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, bidang pendidikan. Muhammadiyah memiliki 1132 sekolah dasar, 1769 madrasah ibtidaiyah, 1184 sekolah menengah pertama atau SMP, 534 madrasah Tsanawiyah, 511 sekolah menengah atas, 263 sekolah menengah kejuruan atau SMK, 172 madrasah aliyah, dan 67 pondok pesantren. Adapun bidang pendidikan tertinggi hingga tahun itu Muhammadiyah memiliki 36 universitas, 70 sekolah, hingga 55 akademi dan politeknik. Kemudian selanjutnya di bidang sosial, hingga tahun 2005 dalam bidang kesehatan Muhammadiyah memiliki 345 amal usaha, baik berupa rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, balai kesehatan masyarakat, maupun layanan kesehatan yang lain. Bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Di bidang ekonomi, hingga 2005 Muhammadiyah memiliki 5 bank perkreditan rakyat atau BPR, 190 Baitul Tamwil Muhammadiyah, dan 808 koperasi warga Muhammadiyah. Dalam bidang kesejahteraan sosial, Muhammadiyah telah memiliki 330 amal usaha, baik yang berbentuk panti asuhan, yatim, panti jompo, balai kesehatan sosial, santunan keluarga, panti Ureda Manula, santunan Manula, panti cacat netra, maupun santunan kematian. Kemudian di bidang hukum, ikut melopori berdirinya Partai Islam Indonesia, termasuk menjadi pendukung utama berdirinya Partai Islam Masyumi pada tahun 1945, menentang kebijakan pemerintah Belanda agar semua binatang yang dijadikan kurban dibayar pajaknya. Kemudian yang kelima adalah ideologi Muhammadiyah. Butir teks pertama yaitu Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya,
untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba khalifah di muka bumi. Muhammadiyah mempunyai cita-cita atau tujuan dalam gerakannya, yaitu bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Muhammadiyah tak punya pikiran untuk mendirikan negara Islam sama sekali. Masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah masyarakat yang selalu melandaskan segala aspek kehidupan pada nilai-nilai Islam, sehingga selalu berada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang keyakinannya terbebas dari berbagai penyakit akidah berupa kemusyrikan, tahayul, khurafat, dan juga penyakit sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Masyarakat yang praktek peribadatannya terbebas dari praktek-praktek ritual bid'ah yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian butir teks kedua, yaitu Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Islam yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya, sampai kepada Nabi penutup Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Kemudian butir ketiga, yaitu Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Al-Quran yaitu wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril, yang di dalamnya berisi perintah, larangan, dan petunjuk atau aturan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta membacanya termasuk ibadah. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam sifatnya absolut, mutlak atau mutlak, pasti benar dan tidak mungkin salah. Universal artinya berlaku di mana saja dan kapan saja. Statis, tidak akan pernah mengalami perubahan selamanya. Kemudian as-sunnah atau al-hadis, yaitu as-sunnah artinya kebiasaan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan. Al-hadis artinya informasi atau kabar atau berita. Informasi atau berita tentang kebiasaan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan rasul Allah. As-sunnah atau al-hadis adalah berita tentang kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdiri dari perkataan, perbuatan, persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas dan pelaksana ajaran Al-Quran. Kemudian butir teks keempat, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, duniawiyat. Kemudian butir teks yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air untuk mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur diridai Allah Subhanahu wa taala, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian itulah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kini lebih dari 100 tahun lamanya Muhammadiyah telah menyinari negara Republik Indonesia dengan berbagai peran kiprah dengan amal usahanya di seantero negeri. Gerakan Muhammadiyah tidak hanya melulu berkutat pada persoalan keagamaan sempit saja. Bermacam masalah niat salat, qunut subuh, tahlilan, yasinan, Muhammadiyah turun
melayani kesehatan masyarakat dengan berbagai klinik dan rumah sakit PKU-nya. Muhammadiyah juga berperan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat lemah sosial dan ekonomi dalam bentuk santunan-santunan sosial dan pendiri panti asuhan bagi anak yatim. Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga berperan mencerdaskan kehidupan anak bangsa dengan ribuan sekolahnya, mulai dari PAUD sampai perguruan tingginya. Kini, bahkan Muhammadiyah telah merambah ke dunia internasional dengan ditandai berdirinya cabang-cabang istimewa di luar negeri yang jumlahnya terus bertambah dan kini sudah mendekati 30 cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Akhirnya saya merasa salut dan terharu bangga menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah dan menjadi mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Jayalah Muhammadiyahku. Terima kasih penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.